Saya mencatat setidaknya ada 10 poin sejarah bermasalah di Nusantara ini yang melibatkan oknum Habib atau yang di dalamnya ada campur tangan Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan, saya mencatat setidaknya ada 10 poin sejarah bermasalah di Nusantara ini yang melibatkan oknum Habib atau yang di dalamnya ada campur tangan Habib. Nah, apa saja dari 10 poin sejarah bermasalah yang saya maksud ini? Baik, saya sebutkan satu persatu. Ini hasil catatan saya. Hasil catatan saya atas polemik gendera persoalan habaib akhir-akhir ini. Yang pertama adalah sejarah nasab mereka sendiri. Ya, ini sebagai pemicunya. Dari sini kemudian mengungkap masalah-masalah lain terkait sejarah di Nusantara ini. Jadi yang pertama adalah sejarah nasab mereka sendiri. Mengapa saya katakan bermasalah? Ya, faktanya kemudian hari ini nasab para habaib yang sebelumnya diklaim menyambung kepada Rasulullah SAW melalui Imam Ubaidillah dibantah oleh riset ilmiahnya Kiai Maduddin Usman yang disebutkan mungkoti atau terputus, tidak terkonfirmasi bahwa mereka menyambung kepada silsilah zuriyah Nabi SAW. Jadi saya katakan sejarah nasab mereka bermasalah. Lebih detailnya silakan ikuti catatan kitab nasabnya Kiai Maduddin Usman terkait hal ini. Satu itu. Yang kedua adalah sejarah kedatangan mereka ke Nusantara. Saya katakan bermasalah. Karena sebelumnya mereka mengklaim diri datang ke tanah air, ke Nusantara ini untuk mencetak para ulama-ulama di Nusantara. Itu disampaikan sendiri oleh Ketua Robitoh Alawiyah, ya, Taufik Assegaf. Ada videonya itu. Tetapi faktanya apa? Ternyata bukan demikian. Kedatangan mereka tidak lebih dari para pengungsi di tanah air ini yang mencari penghidupan, mencari kehidupan. Itu diucapkan secara tegas oleh Ketua Umum PBNU Gus Yahya Khalil Stakuf. Kedatangan para habaib klan Yaman ini sebagai gelombang kedua tidak lebih dari para pengungsi di tanah air ini, yang kemudian bahkan bekerja sama banyak dari mereka menjadi pegawai-pegawainya penjajah Belanda. 2. Jadi tidak benar bahwa mereka datang ke sini untuk menciptakan atau mencetak ulama. Ulama-ulama di tanah Nusantara sudah banyak sekali jauh sebelum mereka datang ke sini. Yakni ulama-ulama Nusantara yang merupakan warisan dari para wali songo 400 tahun sebelum para habaib datang ke Indonesia. Ketiga, sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama. Ini sangat penting. Adanya oknum Habib yang menceritakan dari versi yang sangat jauh berbeda dengan versi sejarah dari NU sendiri. Tokoh-tokoh NU, Kiai NU, Nahdlatul Ulama punya sejarah berdirinya NU yang sangat akurat, sangat valid, karena penuturan langsung dari pelaku sejarahnya, yakni Kiai As'ad Samsul Arifin almarhum. Semua Kiai NU tahu itu, semua aktivis NU, pengurus NU tahu itu. Tapi kemudian pada tahun 2017 yang lalu, saya sebut saja, mohon maaf, Habib Lutfi menceritakan sejarah NU dengan versi yang berbeda. Sampai hari ini belum diselesaikan terkait versi sejarahnya Habib Lutfi ini. Saya belum pernah mendengar PBNU bertabayun untuk meluruskan sejarah ini. 3 itu.
Yang keempat, sejarah makam Mbah Priuk, Jakarta. Secara khusus, Kiai Syarif Rahmat di Tangerang membahas masalah sejarah Mbah Priuk ini yang secara tegas ia sebut sebagai kepalsuan yang luar biasa. Dia bahkan sampai menulis buku tentang palsunya sejarah Mbah Priuk, sejarah makam Mbah Priuk yang diklaim Habib oleh mereka. Lebih detailnya silakan Anda cari, Anda buka di channel YouTube-nya Kiai Syarif Rahmat, yakni Padepokan Sunan Kalijaga. Dibahas panjang lebar itu. Yang kelima, sejarah makam Syekh Jumadil Kubro, Semarang. Ini juga bermasalah. Dikatakan sebagai sejarah Habib, tapi ternyata juga dibantah. Syarif Rahmat juga menyampaikan hal itu. Tokoh yang lain juga menyampaikan hal itu. Ini juga sejarah-sejarah yang perlu dicari kebenarannya. Setidaknya bermasalah. Gitu. Ya, karena pro kontra kan bermasalah. Keenam, sejarah berdirinya Jatman. Jatman itu Jamiah Ahli Thoriqoh An-Nadiyah. Organisasi yang menghimpun para ahli-ahli thoriqoh di lingkungan Nahdlatul Ulama. Dan ini Banom di bawah Nahdlatul Ulama, yang sejarah berdirinya juga kemudian dinyatakan bermasalah. Siapa yang menyatakan bermasalah? Romo Kiai Haji Ahmad Halwani Nawawi, Berjan, Purworejo, Jawa Tengah, Mursyid Thoriqoh Qadiriyah wa Naksabandiyah. Beliau secara tegas mengatakan, bahkan tidak hanya dengan saya kemarin di podcast wawancara dengan beliau, tapi sebelumnya juga sudah pernah mengatakan ada sejarah berdirinya Jatman yang menurut beliau keliru, tidak benar dari apa yang selama ini diyakini. Kemudian nomor 7, sejarah bendera merah putih. Pernah dengar ya? Sejarah bendera merah putih yang katanya oleh oknum Habib juga diklaim sebagai sebuah ide dan gagasan dari Habib. Silakan dicari sendiri tentang detail seperti apakah pro kontra kontroversi sejarah bendera merah putih versi Habib dan versi para sejarawan kita. Kedelapan, sejarah KRT Sumodiningrat Yogyakarta. Ini juga lagi rame nih. Sejarah KRT Sumodiningrat Yogyakarta. Oleh oknum Habib diklaim itu adalah Habib Hasan bin Toha bin Yahya. Sementara hal itu dibantah oleh sejarawan dari perguruan tinggi negeri. Dibantah bahwa itu bukanlah Habib Hasan bin Toha bin Yahya. Kesembilan, sejarah Wali Songo. Ya, ini masih ramai juga. Para zuriat Wali Songo yang punya perhimpunan organisasi Na'at, Naqobah, Ansab, Auliautisngah secara tegas mengatakan bahwa Wali Songo bukanlah bagian dari Bani Alawi. Wali Songo punya silsilah nasab tersendiri yang tidak bersambung kepada Bani Alawi. Tetapi oleh para habaib diklaim sebagai keturunan Bani Alawi. Jadi sejarah Wali Songo menjadi masalah karena campur tangan Bani Alawi. Oke. Ke-10, sejarah Habib Utsman bin Yahya. Ya, saya kira ini juga masih sangat hangat. Habib Utsman bin Yahya, kita semua belum lama ini mendengar yang ternyata beliau adalah mufti Batavia, digaji oleh pemerintah Belanda, penjajah kolonial Belanda ketika itu, melawan fatwa jihad para ulama Nusantara, fatwa jihadnya Syekh Abdul Karim Banten dan para pengikutnya untuk melawan Belanda, yang kemudian oleh Habib Utsman bin Yahya pada tahun 1890 dikatakan sebagai jihad yang batil. Itu bukan jihad. Dan amalan thoriqoh Syekh Abdul Karim Banten dan para pengikutnya dikatakan sebagai amalan yang huruf, amalan yang tidak benar, amalan yang menipu.
Dan oleh para habaib hari ini, Habib Usman dianggap sebagai seorang yang alim, alamah, sebagai leluhur mereka yang dikatakan yang membantah bahwa Usman Biaya adalah antek atau bekerja Belanda. Oleh para Habib dikatakan itu sebuah strategi menghadapi Belanda. Kalau strategi, mengapa kemudian harus membuat sebuah catatan menilai amalan thorikoh para ulama Nusantara sebagai amalan yang hurul, dan mengapa kemudian menyesatkan, menyalahkan jihad, perang sabil para pejuang, para ulama di Nusantara ini yang sudah berjalan puluhan tahun semenjak Pangeran Diponegoro pada 1825 diteruskan oleh para pengikutnya sampai geger Banten meledak di Cilegon 1888. Apakah fatwa Pangeran Diponegoro dengan perang sabilnya, dengan perang Jawanya diteruskan oleh para ulama-ulama setelah itu dianggap batil, dianggap salah oleh seorang Usman bin Yahya? Apakah Usman bin Yahya merasa lebih alim, merasa lebih pintar dengan ulama-ulama kita, dengan Pangeran Diponegoro, dengan Syekh Abdul Karim Banten dan lainnya? Wallahu a'lam bishawab. Oke, itu secara umum saya sebutkan karena ini adalah hasil penelitian saya atas kasus-kasus yang berkembang terkait sejarah, terkait para habaib. Barangkali panjenengan masih punya data-data lain sejarah yang melibatkan para habaib dan bermasalah, monggo silakan ditulis di forum komentar, nanti kita tambahkan. Dan 10 sejarah yang bermasalah tadi itu yang saya sebutkan, itu masih umum sekali. Detailnya silakan Anda cari sendiri, poin per poin tentang detail persoalan atau masalah sejarah yang ada tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.